Yang lebih parah itu akhirnya mereka uyel-uyelan. Uyel-uyelan keluar karena menghindari gas air mata. Nah, gas air matanya sebetulnya sih nggak terlalu kok. Cuman ini uyel-uyelane karo sodok-sodokane karo jejek-jejekane sesama supporter. Nah, terus di pintu 3 sebelah kiri warung saya itu ada anak terjepit. Ada anak kecil terjepit, dari situ awalnya ditolonglah sama polisi. Pak Arif namanya, orang Batu, polisi Batu. Terus ditolong, dia dilindungi, dibawa. Tapi wong supporter sadurunge wis ngombe kabeh. Yang meninggal pun itu banyak yang berbau alkohol. Yang saya tolong itu ternyata Mas Nawi itu juga pemabuk. Itu temennya Wendaku koncoku juga. Nah itulah, lah si Pak Arif ini nolong, tapi dipukuli kepalanya. Kenapa saya tahu? Karena saya selamatkan di toko saya yang namanya Pak Nawi ini, Pak Arif ini, polisi ini tak selamatkan. Malah saat itu dawetku iki aku dodolan dawet kate dikepruk nih yo aku lho iki dawet Mas ojo yo terus didele. Habis itu si anak kecil ini sama Pak Arif ini diraupi, dicuci mukanya di tokoku Mas. Jadi terus masuk. Jek nguber bocah sing iki mau kayak jaran kepang kalap ngono kae. Dia sembarang wong digeyepuki diantemi. Terus ditambah lagi, tambah lagi. Karena mereka mabuk dan banyak yang konsumsi obat terlarang gitu loh. Akhirnya polisi 3 tadi yang namanya Pak Arif itu masuk ke toko, kita selamatkan. Ya ini ceritanya saya tahu. Dia nangis kasihan tapi anak perempuan tadi terselamatkan. Kepalanya benjol-benjol Mas. Terus yang kedua siapa yang dari Sumber Mancing, polisi dari Sumber Mancing. Saya apal orangnya tapi lupa namanya. Sampai bajunya itu loh, Mbak Polwan-Polwan itu yang masuk ke situ. Kita copoti semua bajunya, kasihan. Diuber Mas karo supporter. Terus polisi yang satu di atas tribun itu yang dari Trenggalek itu. Dia ajar habis-habisan yang bapak siapa itu. Yang beli kopi sebelum masuk jaga itu beli kopi. Beli kopi di saya, ngopi dhisik. Makanya kita tuh nggak bisa menyalahkan polisinya, juga nggak bisa menyalahkan supporternya. Karena supporternya itu intinya dia itu gengsi. Kenapa bisa kalah di kandang sendiri? TV ku lo tak setel bal-balan. Itu mereka teriak meso nggak karu-karuan. Wes gelut ae ngene iki gelut ae lah. Itulah. Itu ada Pak polisi di situ jaga. Mek guyang-guyu tok Pak polisinya. Terus ya sudah. Ini ada info saya dapatkan dari grup Facebook Berita Aremania dan Aremanita terkait bakul dawet. Nah, jadi selama ini kan Aremania itu masih bertanya-tanya siapa sih bakul dawet ini ya kan? Karena dengan kesaksian voice note dia ya yang beredar itu bikin cukup geger dan bikin cukup geram di tengah duka citanya Aremania dan Aremanita semuanya gitu ya. Dan info ini valid atau tidaknya, tapi saya yakin pasti terungkap dan teridentifikasi. Tolong info ya, warga Pakisaji, ini valid atau tidak? Ya tulis di komen. Nih kita baca sama-sama ya. Bakul dawet yang menyalahkan supporter Arema tragedi Kanjuruhan itu bukan bakul dawet, tapi dia menjaga kios warung kopi Gate 4. Akhirnya ketemu rumahnya di utara Pasar Pakisaji belakang bakso tenis. Ada gang kecil yang di situ rumahnya. Didatangi malah minta bantuan pasukan pramuka untuk menjaga rumahnya. Ya wajar ya, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bagaimana ya. Nah, infonya bakul dawet sudah teridentifikasi dan ada indikasi salah satu anggota dari partai. Dan setelah ketahuan langsung minta bantuan dari teman-temannya. Nah itu ya, ada screenshot WhatsAppnya ya. Omai bakul dawet dijaga ketat aparat kepolisian, fotowen. Nah iki mambengi. Nah, oke ya. Warga Pakisaji, ini valid atau tidaknya mohon komen ya. Tapi yang jelas ya,
Jika memang benar ya, memang benar emak-emak itu sudah ketemu rumahnya, bisa diajak ngomong baik-baik ya, tabayun ya, karena apapun dengan kekerasan nggak akan ketemu ya, yang ada tambah runyam. Bisa diajak ngomong baik-baik. Motifnya apa emak-emak tersebut mengaku sebagai bakul dawet? Oke ya, motifnya apa emak-emak tersebut membuat sebuah voice note ya, menyaksikan ya, membuat sebuah kesaksian yang dimana dia sendiri itu ada di luar gitu ya, bukan dari dalam. Nah kan gitu ya. Oke, nah itu bisa ditelusuri ya, siapa yang nyuruh untuk membuat kesaksian itu. Nah ya, ada banyak poin-poin. Karena apa? Nah jujur ya, ini voice note bakul dawet ini benar-benar viral dan bikin geram gitu ya, bikin geram kebanyakan dari Aremania. So, kita kawal terus ya. Saya meskipun bukan siapa-siapa ya kan, follower TikTok aja masih sedikit, tapi ya, saya sebagai warga Malang coba untuk membantu mengawal terus dengan membuat video-video, menyampaikan informasi ya, updatean dari tragedi Kanjuruhan ini. So, doa yang terbaik, yuk Al-Fatihah dulu buat ratusan korban yang sudah meninggal. Yuk, semoga baik-baik. Karena berhubung dengan voice note yang beredar kemarin, saya tidak ada tujuan apapun untuk menjelekkan nama almarhum. Ya, demi Allah, saya lillahi ta'ala meminta maaf kepada panjenengan, memohon dengan sangat, tolong maafkan saya bila ada kata saya yang salah ya Mbak. Karena bukan tujuan saya untuk mencemarkan nama baik Mas Abi. Iya Mbak, tolong dimaafkan. Dan untuk mas-masnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena nggak ada tujuan saya untuk menjelekkan siapapun di sini. Iya Mas, Mbak Eka, terima kasih jika panjenengan bisa meminta menerima permohonan maaf saya ini ya Pak, Mbak Mi. Demi Allah, saya nggak ada settingan apa-apa, dan saya bukan suruhan siapa-siapa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Eka ya. Maaf ya Mbak ya. Tidak apa-apa Mbak. Saya beban Mbak.